alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang penuh rahmat dan barokah dengan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dan dirindukan oleh beliau di akhirat kelak. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Azhar Reza kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang dirahmati Allah, di tempat yang baik yaitu masjid, di acara yang baik yaitu pengajian, di hari yang baik yaitu hari Jumat, dan bersama dengan orang-orang yang baik. Insyaallah di sini orangnya baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Apa meneh sing jilbabe ireng niku apik tenan tuh. Jadi kita berlapis-lapis kebaikan ya. Berlapis-lapis kebaikan. Sudah tempatnya baik, bersama orang baik, hari baik, acaranya baik pula ya. Alhamdulillah, ibu-ibu saya mohon maaf, saya mohon izin, saya sudah 3 bulan sakit pinggang sebelah kiri dan tadi tensinya pas naik mulai hari Selasa, sehingga saya harus mengurangi jadwal duduknya. Kemarin ketika digripik, alhamdulillah ada jamaah yang pintar pijat, saya kira ginjal saya takut ya. Terus ternyata karena kecapean sering duduk dan sering kehujanan. Terakhir memang dari Banyuwangi Malang saya naik motor dalam keadaan hujan pakai jas hujan ya, memang harus dikurangi, sehingga untuk beberapa taklim khususnya yang duha biasanya kan 1,5 jam panjang gitu ya. Saya minta mohon maaf, mungkin 45 sampai maksimal 1 jam. Jadi untuk bisa memaksimalkan keadaan, bisa dimaklumi Ibu? Kalau nggak bisa saya pulang sekarang. Alhamdulillah, sebelum kita sampaikan tema, kami sampaikan hadis Nabi SAW. Seorang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan hingga ia menjumpai ajalnya. Masyabi'al mu'min bi khair hatta yalqa muntahahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan. Ibu-ibu jangan pernah kenyang dengan nasihat, dengan tausiah ya, sampai kita ketemu Allah. Tadi subuh sudah ada kajian, hari ini duha kajian, kok Jumatan ono kajian, besok ada kajian, nanti maghrib ada, subuh Sabtu ada,
subuh duha ada, itu kan subuh maghrib ada, ahad subuh ada, yang pakai sarapan biasanya kalau ahad subuh kan. Ibu biasa ngajak anak telu nggak rantang tumpuk telu itu loh ya. Raisin tenan insya Allah ya. Yang jelas jangan pernah kenyang dengan nasihat, dengan ceramah. Ibu boleh bosan lihat wajah saya, tapi jangan bosan dengar ceramah. Ya, kalau bosan sama penceramahnya wajar. Kalau bosan dengan ceramah itu yang bahaya. Mukmin yang baik dia tidak akan pernah kenyang dengan nasihat. Dan kata seorang ulama, al-mu'min manzalu bi khair maka yuhibbuna nusha. Seorang mukmin akan senantiasa dalam kebaikan kalau dia masih cinta dengan nasihat. Dengan kata lain, orang itu potensi baiknya itu besar kalau sik gelem dituturi, gelem dikandani, gelem dinasehati ya. Berarti orang itu berpotensi baik ya. Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang diangkat pada kesempatan kali ini yaitu seputar pertemanan. Kita akan ngobrol seputar pertemanan. Saya sampaikan dulu nasihat dari seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, ilmu itu bukan dihafal, tetapi ilmu itu yang memberi manfaat ya. Kalau sekedar menghafal, banyak orang yang hafal, bahkan orang orientalis, orang liberal itu ada yang hafal Al-Quran, tapi ilmunya nggak sampai di sini. Kalau para ulama solih dulu itu Bu, ilmu itu sudah di sini Bu, sudah di hatinya mancep. Kalau saya ilmunya di laptop ya. Kalau ulama-ulama dulu ilmunya itu di sini, jadi non tek non laptop us mancep, sehingga nasihat kalau sudah datang dari hati itu mengena dan terkena. Masya Allah ya. Makanya ilmu, kalau ibu dapat ilmu, pertama hal yang harus ibu lakukan adalah beribadah dengan ilmu itu, bukan untuk nge-share. Biasanya kan gitu, wah ini ada ilmu apa ya, di-share, dikirim ning grup masjid, grup wali murid, grup keluarga, grup mantan dan lain sebagainya. Mantannya saking akeh sampai dikaino grup. Padahal tugas kita ketika mendapat ilmu pertama kali adalah beribadah dengan ilmu tersebut. Jadi diamalno bahasanya gitu. Anda tidak berdosa kalau ada artikel Anda tidak nge-share, tapi Anda berdosa kalau dapat ilmu tidak diamalkan. Allah a'lam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Siapa teman Anda? Kurang lebih ada 7 jenis pertemanan. Ya, ada 7 jenis pertemanan. Yang pertama ada teman yang cuma ta'aruf, perkenalan. Ada teman yang hanya sekedar kebetulan ketemu di stasiun, ketemu di hotel, ketemu di ATM, ketemu di warung dan lain sebagainya. Itu namanya teman ta'arufan. Masih ingat ibu-ibu dulu waktu dita'arufi sama bapak arek-arek sing ngamukan saya gitu ya. Dulu namanya ta'aruf kan cuma sebentar loh. Kenal, ngasih biodata sebentar. Kalau nggak cocok skip, nyari yang lain gitu kan. Ta'aruf sama, memang teman perkenalan seperti itu. Teman ta'arufan kayak gini, skip lewat ya, nggak langgeng. Loh, saya kok pernah ketemu bapak loh dulu yang kita waktu naik bis ke Surabaya. Oh iya ya Pak, Masya Allah saya masih ingat, sehat Pak ya. Selesai kan, ketemu ta'aruf aja. Yang dua ada jenis teman tarihan. Persahabatan terjalin karena faktor sejarah. Misalnya pernah satu kampung, pernah satu kelas, pernah satu sekolah, satu asrama ya. Itu teman karena ada faktor sejarah. Tapi ingat ya, teman tarihan itu para ulama menghukumi tidak boleh menikah dengan teman sekampung ya, sama sekelas ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kakean ya, harus satu saja ya. Satu kelas dinikahi semua ya bahaya ya. Jadi ini teman tarihan. Yang berikutnya teman ahamiyatan, teman persahabatan yang terjalin karena faktor kepentingan. Ini hanya sekedar pengetahuan ya. Tapi nanti ada teman yang ketujuh itu yang paling bagus ya. Teman ahamiyatan, persahabatan ya karena bisnis, politik dan lain sebagainya. Dulu saya 10 tahun di travel. Teman-teman travel saya sudah saya tinggalkan karena saya sudah nggak di travel 2014. Dulu kenal mereka, kenal akrab, mana
jalur bis pariwisata, mana kendaraan, tujuannya kemana, habis berapa operasionalnya kita ngerti ya. Ini kalau satu mobil jalan sebulan 5 kali jelas rugi. Jadi kita tahu. Saya tinggalkan teman-teman dulu yang rekanan bisnis saya. Saya dulu dengan bis Pandawa 87 kenal, dengan bis Tentrem punya rekanan, di Restu ada. Karena dulu bergerak di dunia travel, sekarang sudah nggak kenal semua. Karena seiring saya nggak ada kepentingan di situ, saya tinggalkan, skip, lewat ya, 1, 2, 3 lewat. Keempat, teman farihan, farah itu kan senang ya. Persahabatan yang terjalin karena faktor hobi, seperti teman futsal, badminton, mancing ya, dan lain-lainnya. Ini juga skip. Saya dulu waktu kuliah di UIN itu aktif di bela diri tarung derajat muata itu ya, sampai pertandingan di Solo itu ya. Begitu ada yang patah tulang saya langsung nggak berani lagi karena ngeri olahraga tersebut. Saya udah nggak ketemu sama teman-teman itu, pernah ketemu, bro, eling aku. Biasanya wong nyeluk aku ustad iki, nyeluk bro iki berarti urung oleh hidayah iki. Kalau Pak Arif sudah dapat hidayah. Ya. Dia sampai bilang seperti itu loh. Sopo sampean eling ah? Dhisik ning Kejurda di Solo. Oh iya ya, Masya Allah eling. Ya apa arek ya. Karena sudah saya tinggalkan, saya sudah nggak ikut di bela diri itu, saya tinggalkan, skip. Yang berikutnya, yang kelima teman amalan, karena kerjaan. Saya dulu juga guru di SD, di SMP, saya dulu di Alia di Magelang jadi guru, di MTS Alia, terus di Unmer juga pernah jadi dosen di pariwisata, di kedokteran UB juga pernah di agamanya ya. Tapi saya tinggalkan, sudah nggak kenal. Kenapa? Saya sudah nggak kerja di sana. Yang paling parah teman yang keenam, teman aduan, yaitu teman tapi musuh, sahabat tapi musuh. Di depan kita bukan main dia baik, tapi kalau di belakang kita naudzubillah min zalik. Seperti firman Allah di surat Ali Imran, kalau kamu mendapatkan kebaikan atau kesenangan, itu menyakitkan hati mereka. Bila kamu ditimpa musibah, mereka senang hati. Ini teman yang buruk, sampai Nabi SAW berlindung kepada teman ini. Ya Allahumma, ya Allah selamatkan aku dari sahabat yang bila melihat kebaikanku dia sembunyikan, kalau dia melihat keburukanku dia sebarkan. Kalau nggak salah doanya, saya skip dulu ya. Doanya yang ini. Nabi itu berdoa jangan 5 hal, dulu pernah Ustaz sampaikan kalau nggak salah. Berlindung dari 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zawjin tushaybuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayi'atan adaaha. Ini pernah saya sampaikan di sini belum? Pernah ya? Doa berlindung dari istri cerewet belum? Anda googling, kalau nggak percaya googling, ketik doa berlindung dari istri cerewet. Lah metu iki. Saya nggak bohong. Iya. Nah ini kan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, 1 dari tetangga jahat, 2 pasangan yang menjadikan tua beruban sebelum waktunya, nanti kan? Betul kan ini? Yaitu dalam kurung istri yang cerewet. Ya. Kalau suami nggak mau, memang gitu ya. Seorang wanita kan bisa berkata-kata 20.000 kata-kata per hari ya. Lek wong lanang kan 7.000 kurang lebih. Makanya sing cepet mati wong lanang ya. Janda itu lebih banyak daripada duda. Soalnya ngenes ya. Kok iso begini, Allah Maha benar bojoku iki. Terus yang ketiga, kita nggak bahas ini ya, nanti tahun 2040 kita bahas ya. Yaitu berlindung kepada anak yang berkuasa kepadaku. Keempat, harta menjadi siksa bagiku. Dan yang kelima, lah ini tadi ya, wamin khalilin, dari teman. Khalil itu kan teman ya, teman dekat yang berbuat makar kepadaku. Kalau saya punya kebaikan, matanya selalu melihat aku, hatinya mengawasi. Namun kalau melihat kebaikanku, dia sembunyikan. Aku lek ana apike disingitno. Tapi kalau kejelekan ini titik di sebarno, itu adalah teman aduan. Ada nggak teman kayak gitu? Nah, sing jawab lagi baper, ya, lagi ngalami.
Bener setahu aku, wong teko pojok itu nggih masker. Itu teman tapi musuh ya. Baik, ini paling buruk ya. Yang kita harapkan, kita masuk poin ketujuh. Inilah teman yang akan langgeng sampai di akhirat. Ini teman aduan ya, teman tapi musuh. Ketok apik ning ngarep, welek ning mburi. Yang paling bagus ini yang kita harapkan, yaitu hubban lil iman, sebuah ikatan persahabatan lahir batin tulus yang cinta karena Allah Azza wa Jal, saling menolong, saling menutupi aib, saling menasehati, memberi hadiah, bahkan diam-diam. Inilah teman karena Allah. Masya Allah ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau satu kantor kan mungkin wis gak kerja ning kono wis duduk kanca meneh kan. Lek satu hobi aku wis gak duwe hobi. Ustaz gak mana meneh, saya dulu seneng mana. Ustaz gak bela diri meneh. Ustaz gak mendaki, dulu saya senang mendaki ya. Buntutnya akeh terus tugas dakwah banyak sehingga gak bisa bebas. Aku ra iso, aku waktuku. Saya tinggal. Tapi satu ini, teman karena iman. Teman yang berangkat karena iman. Teman ngaji kayak gini kan, itu teman karena iman. Masya Allah. Inilah teman yang kita harapkan bisa memberikan apa? Syafaat di hari kiamat. Syafaat di hari kiamat. Yang hadisnya cukup panjang itu ya. Ketika kelihatan setelah orang mukmin, hatta idza akhlasal mukmin, ini yang teman ketujuh ini kita harapkan. Setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari neraka, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Mereka memohon kepada Allah. Nanti teman-teman tuh ngomong, ya Allah, wahai Tuhan kami, mereka itu yang di neraka itu ya Allah, yang tinggal di neraka dulu pernah puasa bersama kami, ngaji bersama kami, sholat bersama kami, ya Allah, dia teman-teman kami ya Allah. Ibu itu ya Allah, dia dulu jamaah pengajian As-Sakinah ya Allah. Kalau ngaji cuma mutu tapi nggak pernah dibaca ya Allah. Itu jamaah saya. Dia jamaah saya ya Allah. Dia kalau datang selalu telat ya Allah. Dia datang waktu makan saja ya Allah. Betul Bu, nanti saling nyari. Ya Allah, dulu dia teman saya sholat jamaah ya Allah. Kalau sholat selalu masbuk. Itu Bu ini saya tambahi dewe ya, di hadis nggak ada. Tapi setidaknya mesti kayak ngono ya. Lantas apa? Dijawab oleh Allah, dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Orang solih ini masuk ke neraka atas izin Allah, fisiknya nggak dibakar api. Dia cari, ya Allah, ini Bu ini ya Allah, ini Bu ini yang kalau datang telat, ini Bu ini kalau datang sambil main HP, dikeluarin semuanya. Ini kalau datang selalu tidur ya, selalu sembojong, selalu senden ya. Ini yang bawa anaknya ya Allah, ini dikeluarin semuanya, Masya Allah. Ya, para mukmin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya. Dan ingat loh Bu, yang dikeluarkan itu teman-teman apa ini? Teman-teman ketaatan. Bukan semua teman. Bukan semua teman ya. Teman yang bersama dalam kebaikan. Teman ngaji, teman sholat, teman taat. Bukan, ya Allah dia teman arisanku. Enggak. Ya Allah dia teman PKK sama saya. Enggak dicari. Ya Allah tolong keluarkan dia dulu, dia alumni sama saya sama. Enggak. Kalau enggak memenuhi ini, teman sholat pokoknya teman dalam apa? Ketaatan ya. Dalam teman kebaikan. Nah itulah hubbul lil iman. Jadi singkatnya, teman itu bisa memberi apa? Memberi syafaat pada hari kiamat ya. Ini tadi hadisnya ya. Jadi teman bisa secara garis besar ibu-ibu, syafaat itu ada berapa? Ada 10 kalau nggak salah ya. 10 atau 11 ya. Jadi syafaat itu artinya apa? Penolong ya. Jadi gini loh. Ini kita kasih garis besar aja ya. Syafaat itu penolong. Misalnya saya mau bertemu dengan Bapak Kepala, ini SMP apa SD? Bapak SD Muhammadiyah 1 ya? Oh 9 ya. Saya mau nemui Pak SD Muhammadiyah 9. Pak bisa Ustaz, susah beliau ditemui. Pak siapa kepalanya? Pak Soni. Susah Ustaz nemuin jenengan lewat Pak Arif saja. Nah Pak Arif itu namanya syafaat, nolong saya. Paham? Ini orang amal solihnya kurang Bu. Sholat masih nggak khusyuk, puasa masih tercampur dengan ghibah, namimah. Dia susah masuk surga. Dia tapi iman, dia sholat. Dia butuh yang namanya syafaat. Dia butuh, kalau syafaat itu secara bahasa di surat 89 dulu, surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr
wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, demi wasyaf'i wal watr, demi syafa' itu genap dan yang ganjil. Ini ya, kita bukakan Qurannya. Demi yang genap dan ganjil, ini Qurannya. Surat 89. Nah ini ya, wasyaf'i wal watr, ayat 3 ini, dan yang genap yang ganjil. Nah, ini secara bahasa ya, kita global aja karena pembahasan kita bukan syafaat. Jadi penggenap Bu, aku rap nemui kepala sekolah iso, butuh pertolongan wong liya, butuh rekomendasi wong liya. Nah, yang bisa memberi syafaat kita itu kurang lebih ada 10 atau 11 ya. 11 ya. Satu yang bisa memberi syafaat kita adalah Allah, jelas ya. Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberi syafaat, bisa menolong kita. Karena semua syafaat itu tidak akan bisa kita lewati tanpa izin Allah. Yang kedua, secara garis besar aja ya, Rasulullah SAW bisa memberi syafaat. Bagaimana cara supaya Nabi SAW memberi syafaat? Setidaknya lakukan amalan berikut ini. 1. Bersolawat kepada Nabi 10 kali pagi dan sore, minim. Kedua, memperbanyak salawat pada hari Jumat. Yang ketiga, berdoa setelah adzan. Berdoa setelah adzan ya. Kan ada hadisnya ya. Barang siapa setelah adzan membaca salawat, membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma raditu billahi rabba, dan seterusnya gitu, maka halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ku halalkan syafaatku pada hari kiamat. Yang keberapa? Keempat, ngikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi. Sampai kok ngombe ya, tangan apa ya sunai ngono. Sampai lek turu kok miring ning kanan apa ya sunai ngono. Nah, gitu kan. Dikit-dikit sunah, sampai kok apa sih kok ngene sunai, jadi ngono ajarane Nabi ya ngono ya, nurut lah. Masya Allah, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau tidak mengikuti ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Manusia yang banyak kita nggak akan dosa, tapi ibu akan dosa kalau tidak mengikuti satu manusia ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para nabi alaihissalam dan malaikat. Nanti kan kita datang ke Nabi Adam, Nabi ini itu kan. Jadi nabi-nabi bisa beri syafaat. Nanti lempar, Adam, oh saya nggak bisa, oh saya dulu makan buah. Lanjutnya, 4, Nabi Ibrahim dulu, Masya Allah tidak mau memberikan syafaat. Nah, alasannya ini ya. Yang berikutnya as-siddiqin, kita secara global aja ya, karena biar nggak makan waktu. Yaitu siddiqin itu beda Bu. Siddiqin itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara benar, tidak mendustakan. Jadi gini, kalau bahasa kita ya, orang yang siddiqin itu iman di atas rata-rata. Kalau kita ini mau sholat mau gur 5 waktu, poso gur Ramadan toh kan. Orang siddiqin itu Bu, bukan sholat 5 waktu aja, yang sunnah pun dikerjakan. Bukan puasa Ramadan aja, yang sunnah pun dikerjakan. Senin Kemis, puasa apa dikerjakan. Itu namanya siddiqin. Yang berikutnya syuhada ya, diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya, Masya Allah. Nah, jadi orang syuhada bisa memberi syafaat pada 70 orang. Nanti direkomendasi, ya Allah dia pamanku, ya Allah dia ayahku, ya Allah dia adikku, tolong keluarkan dari neraka. Makanya kalau ada orang mati syahid di kalangan keluarga kita harusnya apa? Oh senang, tidak masalah ya. Masya Allah ya. Ketika ada seorang yang mati ditembak di kilometer 50, seorang orang tuanya diwawancarai, saya salut. Bapak gimana, sedih nggak anaknya tertembak? Apa yang dia katakan? Anak saya 4, baru 1 yang syahid. Kalau bisa semuanya mati syahid ya.
Bahkan kalau orang dulu, ibu-ibu dulu, ya, itu kalau anaknya budal jihad, ibu-ibu para sahabat, istri para sahabat, anaknya budal perang disuruh ora balik. Lah iso aja balik deh. Kalau bisa tetap kamu perang sana. Gak usah balik, nanti syafaati bapakmu, syafaati ibumu. Mereka bangga. Ya. Yang ketujuh, orang mukmin ya, tadi sudah kita kupas ya, nanti kita banyak mengupas ini, orang beriman ya. Yang kedelapan, anak kecil yang meninggal belum balik nanti bisa memberikan syafaat ya kepada kedua orang tuanya. Ya ini hadisnya ya. Alhamdulillah, Nabi itu berapa yang meninggal? 6 ya anaknya. Abdullah, Ibrahim, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Satu yang masih hidup, Fatimah. Maaf, ibu ada yang pernah kehilangan anaknya waktu kecil? Ibu pernah? Usia berapa, Bu? 1 bulan? Hah? Semalam sudah keluar ya, insya Allah. Ada lagi? Ya, ibu ya, berapa? Umur berapa, Bu? Umur dalam kandungan? Insya Allah ada riwayat kalau meninggal dalam kandungan nanti bayinya itu akan narik ari-ari, dengan ari-arinya narik ibunya ke surga ya. Walhamdulillah, saya juga pernah 2 ya, usia 8 bulan. Jadi kalau tahu hadis gini enak, nanti mapak ibu mapak wong tuane. Nanti ketemu, ingat Bu, kematian itu yang bikin kita tetap bahagia dan senyum, kematian itu mungkur bedo jam keberangkatan. Paham? Iki budal sih, ben aku nyusul. Orang tua kita kan sudah berangkat duluan toh, nanti kita nyusul. Itu kan bapak budal sih, ya wes ben aku nyusul gitu. Jadi kalau kita ada teman yang meninggal, itu mereka berangkat duluan, nanti kita ketemu gitu loh. Kan ada tema saya judulnya bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Tidak semua orang bertemu di dunia bisa ketemu di akhirat. Nabi Nuh alaihissalam itu tidak bisa ketemu dengan anaknya Kan'an. Anaknya kan 4, Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Kan'an raiso ketemu. Kenapa? Karena beda iman, nggak bisa ketemu. Ya, makanya kalau ada yang mati keluarganya itu jam budal DC. Ini di ibu-ibu yang mau berangkat duluan siapa? Mohon angkat tangan. Gak usah dorong temennya ya. Kesadaran yang ngantuan, yang nganggop baik ya. Enak anggap gue masker gak ketemu ya. Pokoknya kalau makan permen ya. Baik itu ya anak kecil. Berikutnya puasa ini kan. Al-Asyam wal Quran yashfa'anil abdi yaumal qiyamah, ini hadisnya ya. Yang sering kita dengar. Puasa nanti orang puasa itu akan mengatakan memberi syafaat pada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, dia menghalangi, wahai Rabb, aku telah menghalangi dia dari makan dan syahwatnya. Kasih syafaat. Nanti puasa bisa ngomong. Ustaz, mosok puasa iso ngomong? Jawabannya satu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Puasa ngomong, ya apa ngomongnya rasa dibahas. Hadisnya seperti ini cukup sami'na wa ata'na. Tangan kita nanti kan ngomongnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari mulut itu dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara atas apa yang mereka kerjakan. Tangan iso ngomong, lah piye ngomongnya? Gak usah dibahas gimananya. Kalau sudah perkara gaib gak usah bahas ya opoe bagaimana nih. Cukup sami'na wa ata'na. Ayatnya koyo ngono wis, cukup percaya. Neraka saja kan nanti ngomong. Surat Qaf, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ketika kami mengatakan, Allah mengatakan kepada neraka, hai neraka, awakmu wis kebak, kamu sudah penuh. Apa kata neraka? Hal mim mazid. Ya Allah ada tambahan, bayangkan. Wis wakil mlebu neraka sik kurang ya Allah, ada tambahan. Neraka berbicara seperti itu. Nah, siang Quran juga yang ke-10 Al-Quran bisa memberi syafaat ya kepada yang sering membacanya. Makanya kalau kasihkan waktu tolong untuk selalu membaca Al-Quran ya. Insya Allah Bu, waktu yang paling menghabiskan kita ini dalam kehidupan kita ini HP, betul kan? HP itu betul betul. Saya sekarang mulai bertobat ya, karena saya cuma full untuk ngatur jadwal, untuk WA, untuk pengajian, buat materi. Karena materi selain itu udah skip wis. Jadi gini, maaf ya, Anda kalau memperlakukan HP saya di bawah anak saya, kayak
Anda di WC, mohon maaf. Anda di WC ngapain? Buang hajat, selesai ngapain? Tinggalin. Anda HP lah kok. Oh nganu Ustaz balas WA, selesai tinggalin. Golek terus kok iki apa? Moro-moro lagi balas WA muncul iklan. Shopee gratis ongkir. Nah, selamat Anda mendapat gratis ongkir. Geser terus daster, HP, jilbab, kerudung, terus apa? Bros. Mak-mak lah senengane ngono. Padahal daster wis duwe pira 12 lho sik kurang ae. Ya, kuwi nek geser-geser tok tapi ora tau tuku. Lazada mari ganti Tokopedia. Tokopedia mari Bukalapak. Bukan buang waktu, betul kan? Kadang gitu ya. Terus pokoknya butuh apa saya tinggal kayak gitu. Kadang di kendaraan sambil dengar ngaji selesai. Kalau bisa untuk ngantar kita ke surga boleh. Kalau nyari barang butuhnya apa? Nyari hotel, penginapan seret, dapat selesai wis. Terus saya kano mari ini ya. Insyaallah. Makanya ada seorang syekh ditanya bagaimana perilaku orang soleh dulu terhadap Al-Quran. Syekh tersebut mengatakan orang soleh dulu memperlakukan Al-Quran seperti kamu sekarang memperlakukan HP-mu. Paham tak? Kita kan titik-titik buka HP. Nah, ayo Bu, tangi turu apa yang pertama dilakukan? HP. Arep turu HP, ning jeding HP, ngaji HP, arep mati ya HP-an. Lagi nazak guys ya. Mau mati guys, please like and share. Deket lagi guys ya, mau mati guys. Bapakku arep mati guys, bentar lagi dapat warisan guys, masya Allah. Umrah HP, ya lagi umrah guys, ya, lagi tawaf guys, lagi mau nyium Azwar Anas guys, ya Hajar Aswad guys. Oh saya kalau mari ini ya, mangan HP posting dulu ya. Siapa yang pernah ke warung ini guys, beli like and share, masya Allah. Yes, saiki menungso ya generasi milenial, cak omong HP-an gitu. Kalau sudah ngaji tolong sopan santunnya dijaga. Misalnya cak ngomong orang Bu, HP-nya taruh dulu. Saya kalau misalnya maaf Pak ya, ini penting banget saya mau balas. Ini saya mau dijemput soalnya mau ke sini. Kan darurat saya harus membalas. Setidaknya kalau lagi ngomong jangan main HP, kumpul keluarga. Masa kadang lo suami istri kumpul ya podo HP aja. Insyaallah. Dulu kan sebelum ada HP kan suami istri kumpul ngobrol, curhat gitu kan, cerita apa-apa gitu ya. Itu pun kalau punya suami, ya. Memang berat kalau nggak ada suami ya. Baik, yang terakhir yang bisa memberi syafaat adalah surat Tabarok. Ya, satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat pada hari kiamat akan memberi syafaat. Nah, ini kan memberi syafaat bagi yang membacanya, yaitu surat sehingga Allah ampuni dosa-dosanya, itu surat Al-Mulk. Maka ibu-ibu tolong rutin membaca surat Al-Mulk. Dibaca kapan? Sebelum tidur, malam, maghrib gak apa-apa, habis isya gak apa-apa. Kalau ibu lupa boleh mengganti pada subuh atau sekarang boleh. Ya Allah saya tadi kan belum baca Tabarok ya Allah iya ya. Semalam kan malam Jumat ya, biasa buat bapak era-era yang letes saya. Akhirnya gak bisa baca Tabarok ya. Yang tertawa berarti melakukan, hati-hati ya. Wis akhirnya Anda baca Tabarok kapan? Nanti, jangan sekarang ya. Sekarang ngaji kan ya. So. Ya, saya ceramah Anda baca Tabarok tak tinggal boleh ya. Jadi supaya apa? Supaya tetap istiqomah Bu. Ya, supaya tetap istiqomah. Baik ya. Jadi ternyata kenapa kita harus memilih teman yang solih? Karena teman itu bisa memberi syafaat. Di dalam sebuah riwayat Abu Ya'la dikatakan ini ya, seseorang dengan kawan yang terbaik ini masya Allah satu, dua konco yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Itu teman yang baik. Kadang-kadang orang salah paham, salah tampang. Dua konco, WA, post baru, japri, ayat, hadis, itu terjok. Ngisru aku, urusan awakmu dewe. Ingat loh, itu ada perkataan yang sangat dibenci oleh Allah. Perkataan apa itu? Ketika kita mengatakan bertakwalah kepada Allah, tapi orang itu malah menolaknya. Ya, urus saja dirimu, itu perkataan yang paling dibenci. Bu, sampai niku jilbabono. Ya, wis urusan awakmu dhewe, jilbab urusanku. Bu sampean salat to, sampean lek iso waktu ge ngaji, urusan awakmu dhewe lho. Itu perkataan yang dibenci oleh Allah. Padahal ingat teman kalau nasihati kita, itu berarti itu teman itu perhatikan. Ibu WA temennya, Bu, monggo tahajud, Bu, sehat ya, Bu, nyari hadis, monggo nanti ngaji walaupun kita nggak balas ya, ngaco gitu. Setidaknya kan teman itu milih Anda sebagai apa? Teman terbaiknya. Sesungguhnya kalau ada teman, saya selalu WA teman ini terus jok lali ngaji, jok lali jaga sholat. Saya sebenarnya sayang sama teman ini, tak eman.
Mungkin prioritas sayanya lebih saya dulukan daripada teman-teman yang lain. Koncoku sing liya lho gak tak WA, gak tak jabri sampean kok. Itu kan saking sayangnya. Ono sing salah paham juga ketika malam-malam monggo tahajud, sok suci tahajudnya dipamer-pamer dong. Enggak apa-apa Bu. Loh, ada hadisnya loh. Nabi SAW itu ketika tahajud, beliau bangunkan Ali kan. Ali bangun tahajud. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, jiwa kami berada di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki kami tahajud, maka kami tahajud. Kalau enggak, maka kami enggak akan tahajud. Terus Rasulullah SAW sambil memukul-mukul pahanya sambil mengatakan sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan membantah, ya, membantah jika nanya. Itu kan berarti boleh kan bangunkan teman untuk sholat malam, ya. Yang kedua, teman yang terbaik adalah teman yang dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kita. Duwe konco, kalau dia ngomong ya Allah bener sampean aku eling, ya Allah nasihatmu bener ya Allah aku supaya ngono, berarti itu teman yang baik. Dan yang ketiga, seorang yang dengan amalnya mengingatkan kita kepada akhirat, bukan kepada dunia. Kalau konco sing ngelingno dunia Bu sudah terlalu banyak, dunia itu lelah, capek. Di kantor sudah kerjaan dunia, masa ketemu konco sing dielingno dunia, capek kan? Kemudian juga pilihlah teman solih sebelum menyesal. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi sahabat karib kalian. Jadi gini, bahasa Arabnya teman itu apa? Saya close sebentar ya. Bahasa Arabnya teman apa? Sahib, standarnya gini ya. Sahibun gitu ya. Nah, sahib ini Bu, satu akar kata dengan sahib. Sahib, sahib. Sahib, sahib. Artinya apa? Sahib, sahib. Sahib, sahib itu artinya narik. Ternyata saya buka di kamus ya, sahib itu kan teman. Sahib narik, berarti lek konco itu berarti apa? Narik, mempengaruhi. Betul kan kata Nabi? Almar'u ma'ad-dini khalilihi. Ya kan, teman itu berdasarkan agama seseorang itu berdasarkan agamanya. Gampang aja Bu. Saya sebetulnya hobi touring itu gara-gara diajak jamaah butuh pembimbing. Ustadz kini kalau pembimbingnya gitu-gitu. Awalnya saya nggak senang, akhirnya ya wis dulu saya senang ke Malang Jakarta naik motor waktu hujan, sampai pernah saya ke Agim itu naik motor waktu kuliah. Ketemu sampai sekarang fotonya masih ada ya. Cuma saya nggak bisa meniru jejak beliau ya. Ibu-ibu nggak paham ya. So. Jadi terus akhirnya kumpul sama teman-teman touring Bu, ngobrolnya masalah touring. Ibu kumpul masalah masakan gitu, mesti ngobrolnya masalah masakan. Kumpul kuliner loh, wah gue aslinya rasa nang kuliner semangat pokoknya warung. Oh akhirnya roe, irungi kayak kucing gitu lah. Warung kecepet kampung loh, roe, cuman kok roe? Ya karena kumpulannya kayak gitu, betul kan? Cepet atau lambat. Makanya jangan sampai salah milih teman sebelum menyesal. Karena apa ini loh Bu? Di antara surat Al-Furqan ayat 27-29, di antara penyesalan orang masuk neraka, ini kisahnya. Orang yang masuk neraka, mereka masuk neraka gara-gara apa? Temen, salah milih konco. Allah berfirman, saya terjemahkan, dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit dua jarinya. Menggigit dua jari sebagai lambang apa? Nyesel, ya kan? Gigit ya Allah gitu. Wahai sekiranya dulu saya ngomong, aku mengambil jalan bersama Rasul, ya Allah saya nyesel, ya Allah sekarang cuma ngurusi bisnis, dulu itu bisnis, dulu dunia saya nggak pernah ikut dalam andil dakwah, dalam kajian, pengajian, dalam di jalan Allah, saya nyesel dulu nggak ngambil jalan para Rasul. Di antaranya pula penyesalan berikutnya, wahai celaka aku, sekiranya dulu ya wailata lam attakhid fulanan khalila, coba aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman. Berarti di sini orang itu diantara penyesalan ahli neraka itu salah milih konco. Sejarah telah membuktikan ada orang masuk neraka gara-gara teman, dan itu banyak. Wis contoh aja yang sudah pernah terjadi. Abu Thalib siapa? Paman Rasulullah SAW. Ketika di ujung kematian, ketika mau mati, didatangi oleh Rasulullah SAW.
dan teman-temannya. Ingat Bu ya, ketika termasuk kenapa kita harus memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang solih dan solihah. Kenapa? Karena nanti kita berharap mereka yang akan menghadiri jenazah kita, nyolati, mengantar ke kubur. Ketika kita mau mati, mesti sing teko kan gitu kan teman-teman. Saya dulu alhamdulillah ketika anak saya usia 8 bulan meninggal dunia itu, jamaah pengajian dari sana datang, jamaah sana. Berarti kan koncoku kayak ngono gitu kan. Makanya kalau misalnya ada ya tetangga saya nggak sebut orangnya, ini nyata, saya takziah ya Allah, meninggal dunia sudah waktu lama, usianya masih muda, ya di bawah saya. Sing datang tuh kayak gitu, maaf tatuan, tindian, omongannya rusuh. Ya berarti memang koncone koyo DE koyo ngono, gitu kan. Jadi nanti kalau ibu ketika mau mati, yang mau mati siapa? Bisa angkat tangan dulu, biar untuk contoh. Nanti jamaah gini teko, jamaah apa? Asakina teko, jamaah Madani teko, jamaah Firdaus teko, jamaah Gripik teko, masya Allah jamaah pengajian sana teko, jamaah orang masjid sini datang. Berarti kan orang-orang baik. Oh berarti wong iki kayak ngono gitu kan? Nggak jauh beda. Makanya kenapa kita butuh milih teman yang baik? Karena setidaknya kita akan berharap teman-teman yang kita pilih itu yang akan menghadiri kematian kita untuk menyolati jenazah kita, sampai dikasih promosi dari Rasulullah SAW. Siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 40 orang tidak menyekutukan Allah, illa kecuali Allah sudah mengampuni dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Ya. Abu Thalib itu mau mati, keliling Abu Jahal CS keliling. Nabi datang. Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah marratan. Katakan, ucapkan la ilaha illallah sekali saja wahai pamanku. Ucapkan pisan tuh wahai pamanku. Uhajjukum bihadhil kalimah ilallah. Aku akan menjadi saksi di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha sekali. Singkatnya Abu Jahal, Abu Janda belum ada ya. Si orang ono makhluk itu spesies itu belum lahir. Nggak tahu dilahirkan atau enggak. Kemudian orang ini Abu Thalib nggak enak, dites oleh Abu Jahal. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati abikum. Wahai Abu Thalib, masa kamu akan membenci meninggalkan agamanya nenek moyang kami? Masa kamu akan membenci agama nenek moyang kami? Kata Abu Thalib, kata Abu Jahal. Maksud singkatnya Abu Thalib kemudian nggak jadi masuk Islam. Padahal Nabi sudah mengasih promo, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sekali. Nanti aku akan menjadi saksi dengan kalimat tersebut di hadapan Allah. Aku akan jadi saksi wahai pamanku. Seperti itu. Kemudian Abu Thalib itu singkatnya nggak enak karo konco-koncone. Akhirnya nggak mau mengucapkan syahadat. Akhirnya singkatnya ya Nabi berdoa kepada Allah agar diperingan siksanya. Siksaan yang paling ringan yaitu kakinya masuk neraka dan uteke mendidih, umep loh. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Singkatnya ini kan Abu Thalib masuk neraka ya gara-gara salah milih teman. Kadang tobat. Ini banyak cerita teman-teman yang hijrah yang tobat ya. Mesti saya sampaikan ibu-ibu yang tobat yang hijrah, meninggalkan masa lalunya ya. Dulu keburukan, mungkin dulu ex-banker atau mantan pemakan riba dan lain sebagainya, orang maksiat gitu ya. Kalau Anda tobat, saya sampaikan, ketika pertama Anda tobat, Anda hijrah, Allah tidak berjanji akan ngasih materi. Ingat-ingat, aku tobat kok tambah melarat. Memang Allah nggak pernah janji orang tobat akan ngasih materi. Orang tobat pertama yang Allah lakukan ketenangan. Anda tenang kan? Ya Allah tenang Ustaz, biar ya Allah penggawean kalau mari ini. Rata-rata itu. Yang kedua setelah Anda dikasih ketenangan, Allah akan uji. Anda tobat enggak? Am hasibtum an tadkhulul jannah, Al-Baqarah 214. Jangan kira kamu masuk surga, tapi enggak diuji. Jadi diuji dulu. Oh ini kita tenanan tobat enggak? Ada teman tuh cerita, iya Ustaz saya sudah tobat dari riba Ustaz. Saya tobatnya nih kalau ditelepon. Dulu kan ditelepon karo atasan, dikei job sing luwih enak. Bayarannya diundakno, fasilitasnya dinaikkan, kurang apa? Orang tobat itu ingat, pasti diuji oleh Allah. Wis tobat ninggalno kanca-kancane ketemu karo kancane. Bu, mosok lali mbiyen nek dhewe ndukem bareng lho. Ayo sekali-kali. Bojomu kapan dinas ning luar kota? Engko tak papak lho. Tek langsung. Oh iya ya Allah. Ujian ini. Anda tenanan enggak tobat, gitu kan? Ya, insyaallah. Jadi hati-hati jangan salah milih teman ya. Lihatlah siapa temanmu. Seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaknya kalian lihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Orang itu bisa rusak juga gara-gara teman.
Kita jumpai ada orang yang baik tiba-tiba buruk. Biyen niku lho padahal ahli masjid, biyen niku lho dhek ahli ibadah, kok iso koyo ngene ya Allah. Karena kan pernah ya saya dengar ada seorang dulu tuh solih. Sekarang tertangkap polisi, masuk penjara, kena narkoba, kena bir. Biyen tuh padahal dhek salat ning kene ngaji bareng karo aku, ada jamaah saya kayak gitu. Mesti orang-orang tanya apa? Konco iso opo sih lho, gitu kan? Karena teman itu pengaruh, Bu. Selektif, nggak rugi Bu. Kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafas, teman itu ada dua. Satu, teman sebagai racun. Dua, teman sebagai obat. Satu, teman sebagai racun. Kalau ketemu teman itu, dikudo, masuk kailing biyen SMA koyo opo. Wis tak sok suci tenan. Cok soleh banget lah. Sekali-kali maksiat. Ayolah, temonono mantanmu biyen, dhek yo kangen kok karo awakmu, kan? Iku racun nih, kanca koyo ngene racun. Ada enggak Bu teman kayak gitu? Ada. Mesti kita kalau udah tahu itu dijai gitu Bu. Itu sebenarnya cara Allah ngetes kita, hijrah kita ini bener enggak? Jadi kita ini benar-benar hijrah di jalan Allah atau tidak. Allah tes, Allah uji ya, insyaallah. Yang kedua, teman sebagai obat. Kalau di konco ya selalu ngajak kita kebaikan ya, selalu ngajak kita pada jalan yang benar, Masya Allah. Ingat kata Imam Syafi'i, jika kamu punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, peganglah erat-erat tangannya. Jangan sesekali kau lepaskan, karena mencari teman baik itu susah, tetapi melepaskannya itu sangat gampang. Baik, sampai yang duwe konco api ya, teman yang baik itu kayak siapa? Bu Endang, Bu Yuni, Bu siapa lagi? Bu siapa? Bu Iin, Bu siapa lagi? Bu Ningsih, ya. Bu siapa lagi? Bu Dani, api tenan. Seragamnya kok ada yang sama ya, dari Pantai Asuhan, bukan ya? Jadi kalau punya konco yang api ini loh, kata Imam Syafi'i, cekal dan emanen gitu loh Bu. Dua konco api itu jarang. Ya, teman baik itu seperti tadi itu loh. Bisa memberikan apa Bu? Syafaat. Ya. Makanya tolong nanti kalau bisa kita saling apa Bu? Nyari, golei. Ya, jangan Ustaz tolong golek aku gak hafal Bu. Di jamaah aku kadang, Ibu namanya ini, saya kadang sering tanya, seperti tadi Bu Dani namanya Bu ini. Loh bukan Ustaz, itu Bu itu. Saya kadang lupa ya kan. Karena kebanyakan jamaah ya. Insyaallah kadang kan lupa. Ya, makanya nanti yang tepat tuh saling nyari Bu ya. Nanti Ibu digoleki, ya Allah Ibu ingin dia sing biasa teko telat dia. Sing biasa mutu-mutu pas pengajian niku dia, insyaallah. Mek difoto tapi ora tau di. Ndak ya. Setidaknya kita harus saling nyari ya. Sampai itu perkataan yang paling dominan itu perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Istaghfiru asdiqais sholihin ini ya. Perbanyaklah teman-teman yang solih, yang beriman, karena mereka akan memberikan syafaat. Akeono istaghfiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Enggak rugi. Ustaz lah duwe kanca elek iki apa? Elek wajahnya atau elek pelangenya? Ya ada pelangenya Ustaz. Ibu kalau punya teman yang buruk, yang jadi racun kayak tadi ya, ngongkon mesti ketemu ngejak elek, maka just say hello. Cuma hello aja, jangan jadikan teman dekat. Berteman enggak apa-apa. Teman aku lek ketemu iku wis dijak elek. Lho saya punya teman, wong iki rek misuwan wis gak karuan. Saya ada teman kayak gitu. Dulu di travel itu, ya Allah, wis gak karuan wong iki. Lek ketemu ya selesai, wis kabare sehat ya wis. Aku selalu acara selesai, penting enggak putus pertemanan, pokoknya hanya sekedar just say hello. Ya, jangan dijadikan teman dekat. Teman yang harus kita jadikan sebagai teman dekat itu adalah teman-teman yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Sebagaimana ada ini mahfudot ya, kalau dalam pelajaran pondok itu ada mata pelajaran namanya mahfudot, kata mutiara. Khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Sahabat terbaik adalah mereka yang menunjukkan padamu jalan kebaikan. Jadi konco sing apik itu adalah konco sing menunjuk pada kebaikan. Ngajak apik, ngajak sholat. Bu, mangke nonton pengajian loh di sana. Nanti datang bareng-bareng ya. Waduh nggak bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa Bu, besoknya aja di masjid ini. Kalau ngajak terus, Masya Allah itu teman yang baik Bu. Jadi Ibu kalau ingin tahu iki teman apik atau jelek, bagaimana dia ngajak kita gitu. Ngajak apa? Kalau dia ngajak baik, Insya Allah dia teman
yang baik. Imam Syafi'i juga mengatakan ada sahabat sejati adalah ia yang tetap membersamaimu di saat yang lain menjauhimu. Itulah teman yang sejati. Baik, keuntungan punya teman-teman yang solih apa saja? Setidaknya ada 3 keuntungan. Keuntungan memiliki sahabat yang solih. 1, sahabat yang soleh akan selalu membenarkan dan menasihati kita bila kita salah. Inilah sahabat yang sesungguhnya, bukan hanya sahabat saat bersenang-senang saja, atau sahabat yang memuji karena basa-basi saja. Sebuah ungkapan Arab berbunyi, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Sahabat sejatimu itu adalah senantiasa jujur, ngilingno kamu. Sehebat apapun kita, Bu, kita ini butuh tukang ingatkan. Ibu tahu Mike Tyson? Masih tahu? Berarti kelahirannya seusia saya. Arek zaman no masuk ngendi. Mike Tyson itu punya pelatih, namanya siapa? Damito ya. Damino. Dia padahal pelatihnya itu kurus, Bu. Mungkin nek dijak Tyson sing ninju ya langsung ambruk. Tapi dia jadi pelatih. Ibu tahu karenanya Mike Tyson itu melejit begitu dilatih oleh Damito. Padahal kayak gitu. Kenapa? Damito itu mengamati Tyson. Tyson, kamu pukulanmu harus seperti ini, kamu tuh keunggulannya di sini, kamu jaga jarak. Dia paling tahu. Sehingga karirnya sempat melejit sampai di puncaknya ketika menggigit telinganya Evander Holyfield. Tolong nggak ceritanya. Setidaknya kita itu hebatnya apapun, sesoleh apapun kita, walaupun ibu sudah istiqomah, tetap butuh apa? Butuh teman, butuh nasihat. Saya pernah turun dari ceramah dinasihati Ustadz Abdullah, Ustadz antum gini-gini, layak beliau nasihati saya dan pas gitu kan. Oh ya Pak, terima kasih, Masya Allah Ustadz, Masya Allah gitu kan. Kita harusnya senang dengan nasihat ya. Ini diantara keutamaan memiliki teman yang solih. Yang kedua, sahabat yang solih juga akan mendoakan sahabatnya. Karena apabila ia mendoakan sahabatnya, sedangkan sahabat yang tidak mengetahui, maka malaikat juga mengaminkan doa tersebut sambil mendoakan bagi yang berdoa tadi. Artinya orang yang mendoakan juga mendapatkan apa yang ia doakan kepada saudaranya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkalu bihi amin walaka mithlu dzalik. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui karo, itu doa yang mustajab. Doa yang paling bagus itu, Bu, doakan orang lain, ibu doakan saya nggak tahu ibu doakan, atau sebaliknya, saya doakan ibu nggak tahu saya doakan. Malaikat di sisi orang yang mendoakan, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Amin. Kamu juga seperti itu. Ibu, saya doakan, saya sebut namanya, Allah tolong ibu ini dalam keadaan kesusahan, kesulitan, ya Allah mudahkan. Malaikat yang di kepala saya mengatakan, amin. Kamu juga dimudahkan urusanmu, ya Allah. Lancarkan urusannya ibu ini, ya Allah, tolong ya Allah. Engkau lah yang maha memudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan itu darimu. Tolong mudahkan ya Allah, mudahkan. Amin, kamu juga dimudahkan. Maka mulai sekarang, Bu, begitu tahu hadis ini, sampai ada seorang solih, saya lupa namanya, dia itu tidak pernah berdoa untuk pribadi, Bu. Jadi sepanjang dia ndonga apa, Bu? Ndonga wong liya. Jadi nggak pernah dia, kan biasanya kita kalau berdoa gitu kan, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, ya Allah berilah kami rezeki bersama keluarga, ya Allah sehatkan suami, anak-anak, lindungi mereka semua. Kan doanya seputar keluarga toh kan, Bu. Begitu orang solih mendengar hadis ini, Bu, dia lek ndongakno gak tau ndonga awake dhewe. Ibu kalau ndonga awake dhewe, Bu, diri sendiri, Bu, orang lain gak kena, Bu. Tapi kalau ibu doakan orang lain, dirinya kena. Yuk mulai sekarang redaksinya dirubah kalau doa. Ya Allah, teman jamaah kami, ya Allah, dia MT Sakinah ada yang kesulitan, ya Allah, dia sedang bermasalah dengan suaminya, ya Allah, tolong ya Allah akurkan dia, ya Allah, lembutkan hati suaminya, ya Allah, damaikan rumah tangga, ya Allah. Kata malaikat, amin, kamu juga diakurkan. Ibu doakan orang lain juga, sebut namanya. Tapi ibu nggak perlu di WA temannya, Bu, sampean rumongso nggak tak dongakno mau. Tenan loh, Bu, sumpah sampean tak dongakno, sampean rumongso nggak connect nggak, nanti hadis ini nggak berlaku karena statusnya dia dalam kondisi tidak tahu ya. Dan juga ini kan termasuk di mendapat doa malaikat. Ingat kan dulu tema kita ya,
12 orang yang mendapatkan doa malaikat, ya, yaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci dan seterusnya. Kalau kita ibu didoakan ustadz aja senang, doakan kiai, doakan orang solih senang. Saya dulu masih ingat sama bapak saya ketika masih kecil diajak ngaji kayak gini, ya, habis ceramah dituntun nih ustadz, ada loh jamaah-jamaah kayak gitu. Saya agak malu juga sih ya, habis pengajian tolong ustadz doakan anak saya, ya, sunahnya itu menyentuh dadanya, ya, Allahumma barik barakallah ya Allah, Allahumma ja'alhu minas sholihin, dilus dadanya. Saya dulu masih ingat diajak orang tua kami, Allah yarham bapak, ya, itu kita habis ngaji nih ustadz, saya salim sama ustadz, setidaknya kan bikin ketular, ya kan, masya Allah. Jadi doakan ustadz seneng, didoakan kiai seneng, apa mana didoakan malaikat. Malaikat itu surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum, enggak pernah maksiat. Surat Al-Baqarah 30 ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu tasbih kepada Allah. Yang terakhir, poin ketiga, kenapa kita butuh teman. Nah, ini tadi ini yang ketiga ya, kenapa kita butuh teman solih? Karena yang tiga, sifat seseorang dan kesolehan itu menular. Nah, nular. Dengan berkumpul bersama orang soleh, maka kita juga akan menjadi soleh dengan izin Allah. Perhatikan hadis berikut. Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat menyiapkan api pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau buruk. Misalnya ada orang nggak baik bu di sini, misalnya melok ngaji, kan larut dalam kesolihan kan, sama-sama solih. Atau sebaliknya ya, naudzubillah ya, kita yang sudah berusaha istiqomah menjaga kesolihan, budal ning tempat maksiat gitu, kumpul sama mereka, tempatnya itu tempat maksiat, kan setidaknya kita terbawa apa? Maksiat, itulah pertemanan nular. Kumpul uang pengajian, ibu ikut ngaji sana, mesti yang diomongkan masalah keilmuan. Loh ini kurang oleh loh bu, halal, haram loh bu, ini dosa. Orang coba sampai takut ustadz ibu kalau omongannya sudah berbeda, ya Allah. Dan yang terakhir ini ustadz kasih doa, perkataan dan doa ya. Yang terakhir ini perkataan saja. Perkataan Imam Syafi'i, di antara tanda ukhuwah yang sebenarnya ialah mau menerima kritikan dari teman, menutupi aib teman, dan memberi maaf atas kesalahan. Inilah tanda-tanda ukhuwah ya. Kalau ada teman punya aib, ditutup. Kita berteman tuh, ini bu juga poin ya. Surat Al-Kahfi kalau nggak salah. Berteman dengan orang soleh itu, orang soleh juga punya kekurangan. Surat Al-Kahfi ayat berapa itu? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ila akhir ayat. Dan bersabarlah dengan orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang. Ayat 40 atau berapa yang sebelah kanan paling atas tuh. Ya. Jadi sama orang soleh butuh sabar. Orang soleh juga punya kekurangan, ya. Jadi harus sabar. Arek wong soleh sih bu, ya cuma rata wadus, mambu keleke lah. Itu memang butuh sabar. Ya. Dia soleh bu, abape mambu, gak tahu sikatan. Ya, orang soleh butuh sabar. Dia apik, dia ngaji, soleh sajanya sih cuma dia medit. Ben mangan ning warung lho, ben wae bayar lho sing nyetan ning toilet mesti. Ya sabar, orang soleh itu juga punya kekurangan. Nah, ini ya biar ini sebagai ilmu ya. Jadi nggak ada bu, nggak ada yang sempurna. Ya, sampai ada pepatah yang mengatakan man talaba shadiqin bila aibin baqiya umruhu bila shadiqin. Siapa yang cari teman tanpa aib umur entek gak ono kanca pun. Sapa wong golek bojo tanpa aib pun umurnya habis jomblo. Oh, itu ganteng sih cuma melarat, welek sih cuma sugih. Memang gitu hidup itu. Dhuwur sih cuma kurus, ya. Six pack sih cuma ngisi-ngisini lek dijak walimahan. Memang seperti itu, nggak ada yang sempurna. Tujuan pernikahan kan untuk saling menyempurnakan. Makanya siapa yang nyari itu kasus-kasus sampai maaf ya ini kejadian sampai jomblo sampai expired usia 50-55. Karena dulu itu soalnya terlalu perfeksionis. Sing digoleki kelebihan, nah bukankah nikah itu saling menyempurnakan. Mungkin tahap awal pernikahan penyesuaian tukaran geger wajar dan terus nikah juga gitu. Ini pengkondisian cak iku wis apal. Bojoku senengane ngayoni daster apal. Senengane tuku apa? Tuku apa bonus. Dadi wis ora kaget. Mesti tuku jamaah ngene-ngene. Sudah tahu soalnya, ya. Baik, kemudian juga perkataan seorang teman bisa disebut sebagai teman sampai ia diuji dalam 3 keadaan. Nih Bu kata Ali.
kamu membutuhkan, bagaimana sikap yang ia tunjukkan di belakangmu, dan bagaimana sikap setelah kematianmu. Konco sing asli iku tesen pas telu. Pas sampai kesulitan gimana? Sampai ada seorang mengatakan, ya, jumlah teman Ali bin Abi Thalib juga mengatakan terlihat banyak ketika kamu menghitungnya, tapi kalau kamu dalam keadaan sulit ketok titik. Pas bojone di PHK, pas radio apa-apa podo ngedol. Biasanya kalau kita lagi jaya dapat warisan ngono ya, mulai warisan saem ya, saember ya, terus konco-konco nyedor traktir, itu bukan teman yang asli. Itu ketika kita dalam keadaan terpuruk, siapa yang mendekati kita? Itulah teman yang asli ya. Kemudian juga berilah ribuan kesempatan bagi musuhmu untuk bisa menjadi temanmu, namun jangan kasih satu kesempatan temanmu jadi musuhmu. Ada kata-kata yang menarik pula, teman selalu datang dan pergi, tapi musuh selalu datang ya. Konco lak ngono, teko lho ibu ngene wis mutasi melok bojone ning kono. Bu iki pegatan karo bojone balik ning wong tuane. Kan gitu ya, teman tuh naik keluar masuk, tapi musuh Bu enggak pernah pergi. Musuh itu selalu datang. Dan yang terakhir, doa agar diberi teman yang salih. Surat Asy-Syura 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabbu, berikan kepadaku hikmah dan kumpulkan aku bersama salihin, orang soleh. Soleh di sini bukan nama. Kalau nama berarti Gur Muhammad Soleh tok sing apik. Soleh ini perbuatannya. Dan surat Yusuf ini yang penutup, yaitu bersama orang soleh. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Sudah tahu ilmunya, mulai sekarang cari teman tuh betul-betul selektif. Ya, siapa teman Anda, itulah Anda. Kalau temennya ngaji, kadang kok harus berubah ini, kumpul karo sapa sih, ngaji karo sapa sih, dia mesti gitu kan. Biar ngomongnya gak koyo ngene. Ya semenjak ngaji ini ngasih kena tadi genah ngene, ya insyaallah pasti kumpulannya. Ibu, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita berharap kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk sementara, tidak ada tanya jawab karena sudah 9:30, jadi mohon dimaklumi. Demikian acara waktu dan tempat kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmunya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa mendapatkan syafaat dari Allah di akhirat kelak. Dari kami selaku pengurus MTA Syakinah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dari perkataan maupun perbuatan. Dari kami juga Ibu-ibu, sebelum menutup kajian pada pagi hari ini, kami dari pengurus mohon waktunya untuk mendoakan sahabat kami yang pada pagi hari ini telah dipanggil untuk kembali kepada Allah atas nama Bunda Nena Purnama Dewi. atas nama Ibunda dari Wali Murid SDM 9 tahun 2018, Ibu Purnama Dewi. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Doa kafaratul majlis. Sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.